Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbis shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadillu abadan ma in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnatu rasulih. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Begitu banyak nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ada nikmat yang sangat berharga bagi kita, yaitu nikmat kesempatan, begitu pula nikmat kesehatan, terlebih-lebih nikmat iman. Sehingga di sore hari yang berbahagia ini, yang berketepatan di bulan Ramadan, yaitu hari yang kedua di bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Alhamdulillah, kita masih dapat menjalankan aktivitas kita masing-masing, terutama melaksanakan ibadah, yaitu ibadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita di bulan yang penuh berkah ini. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Serta sholawat dan salam sama-sama kita hadiahkan ke ruh junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliaulah kita harapkan di hari kemudian dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat yang setia mendengarkan kami dimanapun Anda berada. Tidak terasa kita sudah memasuki namanya bulan Ramadan, dan sudah masuk di hari yang kedua di bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Ramadan merupakan syahrul mubarak atau bulan yang diberkahi. Dinamakan syahrul mubarak ataupun bulan yang diberkahi dikarenakan Ramadan memiliki berbagai keutamaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan lainnya. Di samping itu, pahala ibadah berlipat ganda yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Hal ini diberikan langsung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah memberi kabar gembira kepada para sahabatnya. Ja'akum Ramadan,
Ja'akum syahrul mubarak. Ja'akum Ramadan, bulan Ramadan telah datang kepada kalian. Ja'akum syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah telah datang kepada kalian. Aftarallahu alaikum siyamuhu, Allah mewajibkan kalian berpuasa. Tuftahu fihi abawabul jinan, dan pada bulan ini pintu-pintu surga dibuka. Wa tughlaqu fihi abawabul jahim, dan pintu-pintu neraka dikunci. Wa tughallu fihi syaitan, dan setan-setan dibelenggu. Fihi lailatun khairum min alfi syahrin, dan pada bulan itu terdapat sebuah malam yang lebih mulia dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Min hurmi khairuha faqad hurima, barang siapa tidak dapat meraih kebaikan pada bulan ini, sesungguhnya ia benar-benar terhalang. Dalam hadis tersebut Rasulullah memberi gelar dengan bulan Ramadan ini adalah namanya dengan Syahrul Mubarak, artinya bulan yang diberkahi. Maka pada bulan ini ataupun bulan Ramadan ini kita digalakkan untuk meraih keberkahan tersebut. Dan lantas sejauh mana keberkahan pada bulan Ramadan ini? Bila kita mencermati dan menganalisa tentang keberkahan bulan Ramadan ini, maka kita akan menemukan keberkahan tersebut mencapai segala aspek kehidupan, baik dia di dunia maupun di akhirat. Di antaranya, keberkahan Ramadan ini adalah di mana pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Dalam hal ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan, dan Al-Quran itu merupakan petunjuk dan pembeda. Dan sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pula pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Maka bulan Ramadan itu disebut juga dengan Syahrul Quran, artinya bulan Al-Quran. Oleh karena itu, pada bulan Ramadan kita sangat dianjurkan untuk berinteraksi dengan Al-Quran, baik dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran dan mengkhatamkannya, memahami maknanya, merenungkan ayat-ayatnya, dan mempelajari serta mengamalkannya. Inilah amalan yang dilakukan Rasulullah pada bulan Ramadan. Ketika beliau ditemui oleh malaikat Jibril pada setiap malam di bulan Ramadan, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Apa katanya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, terlebih-lebih pada bulan Ramadan. Ketika malaikat Jibril menemuinya setiap malam di bulan Ramadan,
dan mengajarkannya Al-Quran. Sungguh Rasulullah itu dermawan daripada angin yang berhembus. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, terpilihnya bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran menjadi syarat bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat berkah dan istimewa. Karena Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terbesar. Selain itu, berfungsi sebagai pedoman hidup dan petunjuk bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Taraktu fikum amroini lan tadillu abadan ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnatu rasulih. Aku tinggalkan untuk kamu dua perkara yang tidak akan menyesatkan kamu sesudah aku, selama kamu berpegang kepadanya, yaitu Al-Quran dan sunnatul rasul ataupun hadis. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, dinamakan dengan Ramadan dengan Syahrul Mubarak ataupun bulan keberkahan. Di bulan Ramadan ini terdapat keberkahan maghfirah ataupun pengampunan dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan bulan Ramadan sebagai fasilitas maghfirah, sebagai fasilitas pengampunan dosa, selama kita menjauhi dari dosa-dosa besar. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan berikutnya, menghapuskan dosa-dosa di antara 5 masa itu, jika dijauhi dosa besar. Fasilitas ini akan kita peroleh dengan berpuasa, memperbanyak ibadah sunnah lainnya pada bulan Ramadan, khususnya sholat tarawih. Di antara berbagai aktivitas ibadah di bulan Ramadan yang dapat menghapuskan dosa adalah puasa pada bulan Ramadan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka orang yang melaksanakan puasa dengan ikhlas dan penuh keimanan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu juga melaksanakan qiyam Ramadan ataupun sholat tarawih, maka diampuni dosa-dosanya. Maka kita sangat dianjurkan untuk melaksanakan sholat tarawih pada setiap malam di bulan Ramadan. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, setiap ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Makanya bulan Ramadan ini adalah bulan keberkahan pahala. Karena setiap ibadah
yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahala ibadah yang kita kerjakan selama bulan Ramadan. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah, dengan satu kebaikan pada bulan Ramadan, maka seolah-olah ia mengerjakan satu perbuatan wajib pada bulan yang lain. Dan barang siapa mengerjakan satu perbuatan wajib, maka ia seolah-olah mengerjakan 70 kebaikan di bulan yang lain. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan satu malam pada malam di bulan Ramadan yang bernama malam Lailatul Qadar, yang nilai pahala ibadahnya pada malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada malam Lailatul Qadar, yaitu di bulan Ramadan. Lailatul Qadari khairun min alfi syahrin, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ibadah umroh yang dilakukan pada bulan Ramadan, pahalanya senilai dengan ibadah haji atau ibadah haji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umroh pada bulan Ramadan pahalanya senilai haji atau haji bersamaku. Keberkahan pahala di bulan Ramadan sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi, bahwa di bulan Ramadan ada satu malam namanya malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Hal ini jelas disebutkan Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita hitung-hitung secara perhitungan 1000 bulan, kita beribadah satu malam di malam Lailatul Qadar, itu Allah Ta'ala melipat gandakan pahalanya. Itulah keberkahan daripada bulan Ramadan, yaitu 1000 bulan. Kalau kita hitung-hitung 1000 bulan, berarti lebih kurang 83 tahun 4 bulan. Berarti lebih kurang 84 tahun. Tapi dengan syarat, dengan ikhlas dan penuh keimanan. Coba kita bayangkan, satu malam kita beribadah di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala kepada kita lebih kurang 84 tahun kita beribadah. Subhanallah. Itulah Ramadan itu disebut dengan Syahrul Mubarak ataupun bulan keberkahan, yaitu keberkahan pahala. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, dan keberkahan yang kita dapati di bulan Ramadan yang tidak kalah pentingnya adalah keberkahan ekonomi.
Ramadan memberi rezeki bagi umat Islam, khususnya para pedagang. Coba kalau kita perhatikan pedagang-pedagang di bulan Ramadan ini. Pada bulan ini masyarakat lebih banyak konsumtif. Hal ini terlihat pada persiapan bekal untuk berbuka puasa dan sahur dengan bermacam-macam menu yang istimewa yang kita dapati di bulan Ramadan. Maka tidak heran bila para pedagang sibuk menjajakan berbagai jenis makanan dan minuman untuk berbuka puasa. Kalau kita perhatikan, para pedagang telah menjajakan berbagai menu makanan dan minuman untuk berbuka puasa dan makan sahur. Ini merupakan satu keberkahan di bulan Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan, hal ini tidak akan terjadi. Media cetak seperti koran, spanduk, baliho, dan sebagainya kebanjiran pesanan iklan untuk memberikan ucapan dan selamat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Begitu spanduk, baliho, iklan untuk ucapan selamat melaksanakan ibadah puasa. Ini merupakan satu keberkahan ekonomi bagi kita di bulan Ramadan ini. Atas kedatangan bulan Ramadan, demikian juga media elektronik seperti TV dan radio. Seperti kita ini radio 105 Raw FM yang membuat satu acara khusus di bulan Ramadan beserta penyuluh agama kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan membuat suatu acara yaitu Mutiara Ramadan setiap hari. Ini merupakan satu keberkahan. Merupakan satu keberkahan di bulan Ramadan ini. Demikian pula sebentar lagi di akhir Ramadan ini menjelang hari raya, ucapan selamat hari raya nanti akan kebanjiran pesanan bagi para pemesan ataupun baliho, spanduk dan lain-lain sebagainya. Ini merupakan satu keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam di bulan Ramadan ini. Akan tetapi material pada bulan Ramadan ini tidak akan berkah jika seseorang ataupun seorang pedagang tidak menjalankan perdagangannya secara jujur, amanah, dan tidak berinfak atau bersedekah, bahkan tidak menunaikan kewajiban zakat. Perdagangannya tidak akan berkah bila seseorang melalaikan kewajiban ibadah. Maka di bulan Ramadan ini kita dituntut untuk berinfak, bersedekah, bahkan untuk mengeluarkan zakat di bulan yang berkah ini, di bulan Ramadan. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, itu keberkahan ekonomi yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini
di bulan yang penuh dengan berkah ini ataupun Syahrul Mubarak. Kemudian adapun keberkahan yang kita dapati di bulan Ramadan ini, keberkahan yang kelima adalah keberkahan dalam semangat jihad. Keberkahan dalam semangat jihad, karena di bulan Ramadan ini kita dituntut untuk jihad, berperang melawan hawa nafsu. Kita disuruh untuk melawan hawa nafsu karena di bulan Ramadan selera untuk makan, selera untuk minum kita perjuangkan dengan semangat jihad untuk berperang melawan hawa nafsu. Selain itu, semangat jihad di bulan Ramadan memberikan keberkahan kepada umat Islam berupa kemenangan dalam berbagai peperangan jihad melawan musuh-musuh Islam. Seperti di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah, kaum muslimin mengukir kemenangan di Perang Badar. Di bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah, umat Islam berhasil menaklukkan Mekah. Ramadan pada tahun ke-15 Hijriah, kaum muslimin mengalahkan Imperium Persia dalam perang Qadisiyah. Jadi di bulan Ramadan banyak peristiwa-peristiwa yang merupakan kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin di bulan Ramadan ini. Makanya bulan Ramadan ini disebut dengan bulan keberkahan semangat jihad. Iya, jadi itu dia kenapa ya? Bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan keberkahan semangat jihad. Kita juga berjihad, ini ada nama ya. Berjihad melawan perang melawan hawa nafsu. Iya, jadi bulan suci ini kita juga berjihad dengan apa ya? Iya. Jadi semangat terus ya. Semangat. Iya. Kebanyakan ataupun sebahagian ada yang memberikan bukaan puasa. Orang yang memberikan bukaan puasa sangat dianjurkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memberi bukaan puasa bagi seorang yang berpuasa, maka baginya seperti pahalanya tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Keberkahan ini sangat dirasakan oleh orang-orang yang lemah dari segi ekonomi. Islam sangat menganjurkan orang yang mempunyai kekayaan untuk memberikan infak, sedekah, dan hadiah kepada para fakir miskin, anak yatim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala tu'amil miskin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah orang yang membiarkan anak yatim, wala yahuddu ala tu'amil miskin, dan orang yang tidak memberi makan fakir miskin. Na'udzubillah min dzalik. Dalam hal ini itu bentuk rasa solidaritas sesama muslim, terlebih-lebih di bulan Ramadan ini. Bahkan yang tidak kalah pentingnya, kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk membayarkan zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin di bulan
Ramadan. Pendengar FM dimanapun Anda berada, kemudian keberkahan yang ketujuh di bulan Ramadan ini adalah keberkahan akhlak dan budaya. Kalau kita cermati di bulan Ramadan ini, tentu akhlak sudah tercermin di bulan Ramadan ini. Seperti berbuka puasa. Semua umat Islam, seluruh umat Islam yang melaksanakan ibadah puasa pasti makan bersama dalam waktu yang sama. Ini akhlak dalam satu keluarga di bulan Ramadan berkumpul untuk makan bersama karena berbuka puasa waktunya sama. Ini menunjukkan keberkahan akhlak di bulan Ramadan. Banyak sekali aktivitas ibadah yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan, namun puncak dari semua ini adalah ibadah puasa. Ibadah ini merupakan ibadah rahasia. Tidak ada ataupun tidak seorang pun yang tahu jika kita sedang berpuasa. Ya kan? Coba kalau kita pakan, kita tidak bisa mengetahui apakah seseorang itu berpuasa, kan? Kadang-kadang kita lihat dari segi apanya puasa, padahal tidak puasa. Jadi itulah keberkahan daripada akhlak itu. Kita tidak tahu jika kita sedang berpuasa. Tidak kita ketahui bahwa seseorang itu sedang berpuasa dan tidak berpuasa. Demikian puasa mendidik jiwa seorang muslim menjadi ikhlas, punya kehendak kuat dan tegar dalam menghadapi tantangan ketika melaksanakan ibadah puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal yang dilakukan oleh anak Adam adalah untuknya, dan satu kebaikan dibalas 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kecuali puasa, itu untukku dan aku yang akan membalasnya, karena sesungguhnya ia telah meninggalkan nafsu syahwat, makan dan minumnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan ikhlas. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan ibadah puasa dengan ikhlas dan keimanan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosanya yang telah lewat. Inilah rahasia di balik firman Allah dalam hadis tersebut, kecuali puasa itu untukku. Karena keikhlasan itu, maka ibadah puasa mendapat kedudukan khusus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah mengatakan bahwa puasa itu untuknya dan dia membalasnya dengan pahala yang tidak dibatasi. Berbeda dengan ibadah lainnya untuk dirinya sendiri dan diberi balasan dengan jumlah yang tertentu. Pendengar FM dimanapun Anda berada, bulan Ramadan ini diibaratkan sebuah madrasah ataupun sekolah yang mendidik kita untuk berperilaku mulia. Setelah Ramadan diharapkan dapat melahirkan akhlak dan budaya yang islami dalam kehidupan individu dan sosial. Ramadan mendidik kita untuk sabar dalam menjalankan ketaatan seperti berpuasa,
sholat tarawih, membaca Al-Quran, dan ibadah-ibadah lainnya. Dan juga mengajarkan kedisiplinan dan komitmen dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ia ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Lebih jauh lagi, Ramadan mengajarkan kita untuk berkomitmen dalam menjauhi larangan-larangan agama. Bila hal yang halal saja seperti makan dan minum, maka puasa kita. Terlebih lagi perilaku perkataan yang diharapkan. Dengan demikian terbentuklah akhlak dan budaya yang mulia. Pendengar FM dimanapun Anda berada, selama sebulan penuh seorang muslim ditempa dan dilatih lahir batinnya untuk melaksanakan berbagai ibadah dan menjauhi segala maksiat agar menjadi seorang insan yang bertakwa. Karena tujuan daripada puasa ini adalah untuk membentuk manusia yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pendengar FM dimanapun Anda berada, demikianlah ceramah singkat kami pada kesempatan yang berbahagia ini, yang bertepatan di 2 Ramadan 1445 Hijriah, dengan materi Ramadan Syahrul Mubarak, artinya Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan materi singkat yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini di acara Mutiara Ramadan mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua, khususnya kepada pendengar FM dimanapun Anda berada. Kami penyuluh agama Kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan tetap mengudara di Kota Padang Sidimpuan, khususnya selama di bulan Ramadan dalam acara Mutiara Ramadan. Karena penyuluh agama Kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan adalah penyuluh yang luar biasa, karena biasa di luar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.